Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Santo Andreas yang berdasarkan pada Injil Matius bab 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dalam menjalankan tugasnya, Yesus bekerja sama dengan manusia. Oleh karena itu, Yesus pun memilih dan memanggil orang-orang tertentu menjadi rasulnya. Panggilan terhadap para rasul berbeda-beda. Hal yang sama terjadi dengan Rasul Andreas. Dikisahkan bahwa ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus memilih Andreas dan Petrus secara bersama-sama pada waktu mereka sedang menangkap ikan. Saudara-saudari terkasih, bagi orang Israel termasuk Andreas dan Petrus, Yesus dipandang sebagai rabi atau guru. Guru bidang agama di Yahudi zaman itu hanya duduk dan menunggu murid-murid yang datang kepada mereka untuk belajar mendalami kitab suci, Taurat Musa. Sementara Yesus berjalan mencari orang-orang yang cocok untuk tugas yang berat. Yang menarik, Yesus memilih orang-orang yang sedang bekerja, bukan orang-orang yang sedang duduk-duduk, nongkrong, atau sedang santai sambil minum kopi atau bermain gitar sambil menyanyi di pinggir pantai. Sebab yang Yesus cari adalah pertama-tama tipe seorang pekerja. Yesus tidak tertarik dengan orang-orang yang hanya pandai berbicara atau hanya mencari-cari alasan menutupi kekurangan dan kelemahan mereka. Maka pertama-tama dipilih oleh Yesus adalah nelayan. Keempat nelayan yang dipilih itu sudah pasti tipe pekerja dan berani, sebab setiap hari mereka sudah terbiasa berhadapan dengan gelombang lautan yang kadang ganas dan tak menentu. Saudara-saudari terkasih, Andreas adalah salah seorang rasul yang dipilih Yesus. Rasul Andreas memang tidak banyak menjadi sorotan dalam keempat Injil. Andreas tidak terlalu menonjol seperti Rasul Petrus atau Rasul Yohanes. Dalam Injil Yohanes,
Rasul Andreas tampil ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Saat itu, Yesus hendak meminta para rasul untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Yang dihitung berjumlah 5 itu, orang itu hanya laki-laki. Perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Dalam situasi yang begitu rumit dan sulit, Rasul Andreas pun tampil dengan mengatakan kepada Yesus bahwa di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dari ini terlihat Rasul Andreas menunjukkan kepedulian kepada yang lapar. Dengan kata lain, kita dapat melihat bahwa Rasul Andreas tampil pada saat-saat yang tepat. Karena dia memiliki perhatian, maka dia tahu ada seorang anak yang membawa 5 jelai roti dan 2 ikan. Meskipun Rasul Andreas juga sadar bahwa jumlah itu sudah pasti sangat tidak cukup. Sebab Rasul Andreas sama seperti rasul-rasul yang lain, termasuk kita, para pengikut Yesus yang hidup di zaman sekarang ini, yang sering hanya berfokus pada masalah dan tidak melihat Allah yang penuh kuasa. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Andreas. Menurut Injil Yohanes, awalnya Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah," Andreas langsung mengikuti Yesus. Tentu ada kekuatan besar yang mendorong Andreas mengikuti Yesus. Yesus tahu bahwa Andreas mengikutinya dari belakang. Maka Yesus berbalik dan bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Andreas menjawab bahwa ia ingin tahu di manakah Yesus tinggal. Yesus menjawab, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Setelah beberapa saat lamanya tinggal bersama Yesus, Andreas mulai menyadari bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias. Sejak saat itu, Andreas memutuskan untuk mengikuti Yesus. Menurut tradisi, ia wafat di Patras, Akasia, digantung pada sebuah salib yang berbentuk huruf X atau silang. Ia bergantung di salib itu selama 2 hari. Dan selama itu ia terus berkhotbah kepada khalayak yang datang menyaksikannya. Artinya, Santo Andreas memberi contoh supaya kita setia dan rela berkorban sampai mati seperti Tuhan Yesus. Apakah kita sudah meneladani Santo Andreas yang sangat setia ikut Yesus dengan mematuhi ajaran Yesus dan mau menderita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau memilih Santo Andreas menjadi rasul-Mu yang setia sampai mati. Dia rela menderita dan disalibkan seperti Engkau. Berilah kami kekuatan dan rahmat supaya kami juga berusaha untuk setia kepadamu, baik dalam suka maupun dalam duka. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.